Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri din wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita semua di hari ini bisa bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, sebelumnya Peri izin menyampaikan mengenai pertemuan kali ini. Peri tidak bisa membersamai kalian. Peri hanya bisa memberikan materi melalui media online. Mungkin ini bisa menambah ilmu, menambah materi mengenai buku fiksi. Sebelum itu, marilah kita bersama untuk berdoa agar pembelajaran di hari ini bisa berjalan dengan lancar, kedepannya lebih semangat lagi, walaupun Pak Herli hanya memberikan pembelajaran melalui media online. Mungkin karena Pak Herli ada suatu halangan, tidak bisa membersamai kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Masuk ke materi. Sebelumnya di sini Pak Herli akan menyapa terlebih dahulu. Gimana kabar di hari ini? Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Yang pasti harus selalu sehat ya. Jadi jangan sampai kalian sakit. Oke, disimak materi ini Peri akan menyampaikan mengenai buku fiksi. Kembali lagi kita mengulas lagi, mengevaluasi lagi. Buku fiksi bersumber dari fakta dan data secara objektif. Jadi di sini kalian harus memahami lebih dalam lagi apa sih makna dari buku fiksi. Ya, seperti itu. Jadi bersifat fakta. Ya, mudah-mudahan semua menyimak dan mungkin silakan mengambil buku catatannya, buku tulis bahasa Indonesia. Mungkin nanti bisa kalian catat poin terpenting dalam materi ini karena di pertemuan yang akan datang Pak Heri akan mengulas kembali seperti itu. Jadi disimak dan dicatat ya, dicatat, tidak usah terburu-buru seperti itu. Oke. Berikut ini adalah misalnya buku pembelajaran ya, ada buku esai, ada jurnal, ada buku dokumenter ataupun biografis ya, atau laporan ilmiah seperti makalah, skripsi dan tesis. Seperti itu. Ini adalah buku non fiksi. Jadi kemarin itu PR sudah menyampaikan mengenai buku fiksi ya, yang mana juga kalian sudah banyak sekali sudah mempunyai buku ini ya, buku bacaan. Mungkin kalian bisa dipelajari lagi di sini. Perli ingin menyampaikan lebih dalam lagi makna dari buku non fiksi di sini ya, sudah kalian lihat ya. Di sini ada buku pembelajaran ataupun buku esai, jurnal, buku dokumenter, biografis atau laporan ilmiah. Jadi di sini adalah cakupan dalam buku non fiksi. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai salah dan jangan sampai kalian menemukan hasil yang tidak sesuai. Ini adalah sebuah buku non fiksi. Jadi bila mana nanti ingin bertanya, silakan bertanya ya. Mungkin nanti Peri akan jawab di pertemuan dia minggu depan ya, seperti itu. Jadi ini adalah buku non fiksi, sumber dari fakta dan data secara objektif. Ini adalah jawabannya. Ya. Jadi disimak dan dibaca lagi apa sih isi dari buku non fiksi dan apa saja buku tersebut lah. Ini jawabannya. Jadi banyak buku-buku yang termasuk buku non fiksi seperti itu. Jadi bisa dipahami, bisa dipelajari lagi supaya kalian bisa memahaminya lebih dalam seperti itu. Jadi mungkin
dengan ini kalian bisa membedakan. Kemarin kan Peri sudah menyampaikan mengenai buku novel ya. Jadi kalian juga sudah mempunyai buku novel dan Peri juga sudah memberikan sebuah amanah ya, tugas tersebut. Jadi jangan sampai kalian terlepas ya. Jadi jangan sampai terlepas dari buku novel tersebut. Jadi setiap hari kalian harus bisa membaca, membaca dan dibaca. Jadi jangan bosan untuk membaca. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kalian malas untuk membaca. Oke, di sini adalah buku fiksi. Ya, buku fiksi ya. Ada sampulnya di ini. Ada sampul buku. Sampul buku adalah cover. Jadi cover kamu itu adalah sebuah buku ataupun sebuah sampul dari buku tersebut. Jadi jangan sampai salah nih, apa sih Pak sampul tersebut ya. Dan letaknya di mana. Jadi di sini Pak akan menyampaikan sampul buku itu adalah awal dari buku tersebut. Jadi kalian ketika membuka buku itu pertama itu adalah sampul dari buku tersebut seperti itu. Oke, berikutnya adalah tokoh bab buku. Jadi yang ada di lembar kedua dari sampul buku itu adalah bab buku. Kalau kamu misalkan lihat ya, kalau seringkali kalian mencari halaman seperti itu ada namanya bab buku. Jadi bisa kalian lihat seperti itu ya. Jadi harus benar-benar dipraktikkan nih. Jadi dengan adanya materi ini kalian bisa memahaminya lebih dalam lagi ya. Lebih percaya diri lagi dengan adanya pembelajaran secara online ini. Jadi ini adalah pokok bab buku. Oke, berikutnya di sini ada judul bab ataupun opsional. Jadi setiap bab itu dijabarkan. Lah ini adalah ya. Jadi lebih ke terperinci. Jadi ketika tadi subbab adalah seperti poin-poinnya, di sini adalah lebih terperinci. Jadi ketika kalian ingin misalkan di bab 5 ini ada materi apa aja, nah ini dia. Jadi bisa kalian lihat. Ini adalah sebuah struktur ya dalam pembuatan buku fiksi. Jadi seperti itu. Oke. Berikutnya ada tokoh dan penokohan. Pasti ya, yang namanya buku fiksi itu ada ceritanya. Ya, jadi ada ceritanya dan ada karakternya dari orang tersebut. Jadi jangan sampai kalian membaca buku tapi tidak bisa memahami isi buku tersebut. Jadi jangan sampai. Oke, pasti ada tema cerita. Kalau nggak ada tema cerita, nanti buku tersebut akan tidak sesuai gitu, tidak bisa sebagai kalian nih sebagai pembaca gitu. Mungkin merasa bingung nih gimana ceritanya ya. Jadi ketika kalian menemukan novel kan pasti juga pertama kali kamu pasti melihat apa judul tersebut dan kira-kira bisa nggak ya kalau saya baca gitu, bisa saya pahami dan bisa juga saya bahas seperti itu pada teman-teman yang lain gitu ya. Berikutnya adalah bahasa yang digunakan. Jadi terkadang buku fiksi itu adalah buku-buku yang sifatnya itu remaja ya. Jadi bisa dibilang bahasanya ya bahasa-bahasa sekarang gitu, bahasa-bahasa anak gaul. Ya, tapi sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh namanya bahasa-bahasa yang menyinggung ataupun menyindir, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi biar terarah ceritanya. Oke. Yang pas juga penyajian alur. Jadi di sini lagi Peri sampaikan di sini adalah penyajian alur cerita. Jadi bikin kalian tambah penasaran nih di sini nih. Ketika adegan ini apalagi nih ya yang akan muncul seperti itu adalah oke. Berikut ini adalah buku non fiksi ya, buku non fiksi. Ini bisa kalian pahami lagi, bisa kalian belajar lagi apa sih buku fiksi tersebut dan seringkali kalian yang tadi Peri sudah sampaikan ya mengenai buku fiksi ya. Oke. Sip.
sama ya, sampul buku yang sudah Pak sampaikan tadi. Jadi sama-sama mempunyai sampul buku. Ya, tidak ada bedanya. Jadi sama-sama mempunyai sampul buku. Jadi kalian nih misalkan bertanya, Pak, kira-kira di buku non fiksi itu ada sampul atau tidak? Di sini Pak disampaikan ya. Jadi ada sampulnya. Jadi ada sampulnya. Dan yang pasti juga ada yang namanya pokok bab buku. Jadi sama. Jadi sama-sama, tidak ada bedanya. Oke, judul bab dan subbab sama juga. Ya, nih yang pasti kalau buku non fiksi dia tidak ada tema cerita, dia langsung ke isi buku. Ya, misalkan buku-buku tentang motivasi, buku-buku tentang gaya, ya, buku-buku tentang sepak bola gitu. Jadi langsung ke pengertiannya ataupun yang pembaca cari seperti itu. Jadi iya, bedanya di sini ya, isi buku di sini adalah tema cerita ataupun tokoh dan penokohan. Nah, berikutnya adalah cara penyajian isi buku. Ya, jadi dari pengertian ini apa yang disampaikan ataupun ketika kamu memiliki sebuah buku non fiksi, kamu adalah orang yang ingin mencari tahu, ingin mempunyai pengalaman ya dari sumber buku tersebut. Jadi misalkan si A dia ingin menjadi seorang master chef. Jadi si A tersebut dia harus mempunyai buku tentang resep-resep makanan seperti itu. Jadi dia sering harus membaca, dia juga harus sering ya memahami menu apa nih aku buat gitu, yang menu apa yang saya buat. Jadi otomatis dia bisa memahami secara detail. Jadi harus membeli buku tersebut. Jadi tidak asal-asalan membuat menu makanan. Nanti bisa tidak enak seperti itu makanannya. Ya otomatis harus bisa memahami dengan detail. Yang pasti bahasa yang digunakan ya tetap sama ya, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh keluar dari ranah tersebut. Ya, jadi tidak boleh keluar dari ranah tersebut. Jadi otomatis harus sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diingat-ingat ya, ada Kamus Bahasa Indonesia itu adalah KBBI, jangan sampai salah. Oke, yang pasti sini ada sistematik penulisan. Ya, jadi lebih detailnya lagi dia lebih ke terarah gitu. Jadi ketika dia ingin menyampaikan sebuah pengertian, dia harus terarah dan seorang pembaca menemukan hasilnya gitu. Jangan sampai bingung seperti itu. Oke. Ini adalah tadi yang Pak sampaikan ya tentang, jadi jangan sampai kalian bingung ya. Tadi sudah Pak disampaikan apa sih perbedaannya dari dua jenis buku tersebut ya. Jadi kalian sudah memahami ya, sudah bisa ya kedepannya Peris rasa kalian sudah pintar ya, sudah mudah-mudahan aja dengan adanya hal ini kalian bisa menambah ilmu ataupun bisa memahami lebih dalam lagi ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait hal buku ya. Jadi ada dua jenis buku, jadi kalian nanti setelah itu bisa menjawabnya. Dan mana berikutnya ada rangkuman ataupun ringkasan, merupakan hasil ya. Di sini adalah sebuah rangkuman ringkasan, tutup kurung, merupakan hasil menyarikan semua gagasan pokok ataupun intisari sebuah tulisan atau buku menjadi bentuk yang ringkas seperti itu. Ya. Buku menjadi bentuk yang ringkas dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang sesuai dengan teks dan aslinya. Jadi tidak boleh keluar dari konteks, tidak boleh keluar dari aturan. Jadi harus menyesuaikan kaidah bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai kamu ketika menemukan sebuah hasil, kamu menemukan sebuah penemuan tapi tidak objeknya tidak sesuai nih. Jadi bisa jadi nanti seorang
penulis ataupun seorang pembaca kan bingung gitu ya. Seperti itu. Oke. Berikut ini adalah langkah-langkah nih yang pasti kalian langkah-langkah apa sih? Yang pasti langkah-langkah adalah sebuah bentuk ya, bentuk seperti ya tahapan gitu. Ketika kalian ingin mengetahui suatu hal ya kamu harus memahami awalnya dulu gitu, harus memahami awalnya dulu. Ya nanti setelah itu bisa memahami ke depannya gitu, harus bisa memahami ke depannya, harus bisa ya lebih paham lagi gitu. Jangan sampai kalian yang tadi aja belum bisa nih, ya gimana nanti yang ini gitu. Jadi harus bertahap. Oke. Baca dan pahami informasi umum buku. Ya, di sini baca dan pahami informasi umum buku. Jadi seringkali Perry minta kalian semua membaca ya. Silakan baca, silakan baca. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian sering membaca, nanti kalian akan menjadi orang yang terbiasa, ya, orang yang bisa memahami suatu hal, orang yang bisa memahami makna dari isi buku tersebut, dan orang tersebut bisa menceritakan kembali isi dari buku tersebut. Itu keren sekali. Jadi jangan sampai kalian punya buku hanya ditumpuk di lemari, ya, dan tidak dibaca. Ya, jadi biasakan sejak dini kalian mempunyai buku koleksi yang bagus, buku-buku motivasi, buku-buku inspirasi yang bisa kalian lihat setiap saat. Jadi punya buku dibaca. Ya kalau bisa juga kamu mempunyai perpus mini ya, perpustakaan mini di ruang tamu. Ya, seperti keren sekali. Jadi Pak, saya punya buku baca nih ini aja. Apa namanya? Banyak sekali nih, bukan yang ini aja. Jadi ya, lebih dari satu. Jadi ketika kalian sudah punya novel satu, bisa kalian tambah lagi. Saya tuh suka banget membaca novel, tambah lagi. Ya, tidak apa-apa. Jadi dari novel tersebut kalian terbangun ya bisa bisa tambah lagi ilmunya, bisa ya menambah pengetahuan juga. Jadi kedepannya kalian bisa memahami lagi kan, otomatis nanti kalian juga yang bisa kalian juga yang berguna ya, kalian juga yang bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Oke, di sini ada baca dan pahami isi buku secara umum melalui daftar isi dan kata pengantar. Jadi seringkali kalian harus bisa menguasai terlebih dahulu nih apa sih bacaan tersebut. Jadi harus bisa memahami. Di sini adalah baca dan pahami isi buku secara umum. Ya, melalui daftar isi dan kata pengantar. Setiap buku ada yang namanya daftar isi dan kata pengantar. Jadi, kalau misalkan saya mau beli buku ini, Pak, ya silakan dicek gitu. Kira-kira buku ini pantas nggak kira-kira kamu baca? Dan ketika kamu nanti baca, apa sih hasilnya? Dan apa sih manfaatnya? Dan apa yang bisa kalian praktekkan gitu. Jadi jangan sampai punya buku ya cuma buku doang gitu, tapi tidak dibaca dan tidak digunakan dan tidak bisa bermanfaat. Itu tidak tidak baik ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalian punya buku bermanfaat ya otomatis keren sekali gitu ya, udah punya buku bermanfaat dan bisa berbagi pengalaman dari isi buku tersebut. Dari seringkali Perry minta coba kalian baca dan kalian pahami makna dari buku tersebut. Jadi otomatis orang lain bisa, oh iya, oh seperti ini loh. Ketika saya membaca buku dan saya bisa memahami dan saya bisa mengaplikasikan bahwasanya karakter orang yang bohong itu akan cenderungnya itu banyak masalah gitu. Jadi ketika kamu menemukan sebuah permasalahan seperti itu. Jadi kalau bisa yang baik-baiknya ketika saya mempunyai sebuah mindset ataupun mempunyai sebuah cita-cita jadi seorang guru, itu harus bisa memahami karakter anak muridnya gitu, harus bisa banyak-banyak membaca jadi biar nanti bisa mentransfer ilmu ya, harus bisa juga berbagi pengalaman gitu. Jadi jangan sampai kalian ini ya apa namanya malas untuk membaca. Oke. Berikutnya ini praktika sistematik penulisan buku nih. Kalian berulang kali silakan dibaca ulang seperti ini. Jadi ada sistematika
penulis dalam buku seperti itu. Jadi jangan sampai kalian tidak memahami. Berikutnya ada catatlah gagasan utama dan beberapa data penting sebagai bahan rangkuman. Ya. Setiap cerita ada terselip ya maksud dari cerita tersebut dan ada tujuannya. Ya, jadi ada feedback ya ketika kalian baca ada manfaatnya gitu ya. Bisa apa sih ya hasilnya gitu, dan ketika saya sudah menemukan seperti ini ya apa manfaat buat saya nih ya, ini adalahnya. Jadi ketika kalian tuh bisa menemukan sebuah pemahaman yang terbaru ataupun data penting sebagai bahan rangkuman. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang sia-sia ya, yang namanya belajar itu tidak ada yang sia-sia. Jadi harus terus belajar, terus belajar, terus belajar. Rangkailah dan kembangkan gagasan utama menjadi rangkuman isi buku. Nah, ini ya, jadi rangkaianlah dan kembangkan gagasan utama menjadi rangkuman isi buku. Nih, kalau ini semua, kalau kalian tidak benar-benar memahami makna buku, kalian tidak bisa tahu. Tapi kalau kebalikannya, kalau kalian memahami dari struktur ataupun langkah-langkah dari berapa poin ini, 1, 2, 3, 4, 5 poin ini, kalian akan menjadi orang yang keren, orang yang benar-benar bisa memahami makna dari merangkum buku non-fiksi. Jadi ini adalah salah satu bentuk ya, bisa dibilang kalau matematika adalah rumusnya ya. Jadi rumus dalam bahasa Indonesia. Jadi semua itu adalah berdasarkan langkah-langkah yang harus bisa kalian pembelajar. Harus kalian bisa pelajari seperti itu ya. Jadi mungkin ini dari penyampaian ini bisa kalian pahami, bisa kalian catat lagi, jangan sampai kalian ini ya tidak mencatat. Oke. Berikutnya adalah langkah-langkah merangkum isi buku dengan peta pikiran. Oke. Ya, langkah-langkah merangkum dan merangkum isi buku dengan peta pikiran. Nah, ini adalah tulislah judul buku tengah-tengah kertas dan berikan ikon. Jadi seringkali silakan ditandakan gitu ya. Ini adalah nih ya. Jadi tandakan bacaan kamu gitu. Udah nyampe berapa halaman baca novelnya gitu. Itu adalah jadi biar kamu nanti nanti hari besok saya akan tambah lagi bacaan saya. Jadi jangan menonton gitu. Jangan ketika hari ini saya baca 10 lembar, besok 10 tidak bertambah gitu. Jadi harus bertambah. Ini minim 10, besok 10 lagi 20. Terus berarti 1 minggu udah 70 lembar. Kalau 1 harinya 1 lembar. Pas 1 harian 10 lembar tuh luar biasa. Jadi harus mempunyai sebuah target. Yang pasti ada buat cabang utama yang berkaitan dengan topik dalam buku dengan warna berbeda. Nih, harus punya ya stabilo lah, ini adalah stabilo ya. Jadi bacaan saya sampai mana nih kira-kira, jangan sampai ketika kalian baca buku tapi tidak tahu sampai mana bacaan saya ngulang lagi gitu. Jadi harus ada namanya garis ataupun bentuk ini ya tanda ketika kalian baca ini sudah sampai mana, kan nanti kalian bisa melanjuti bacaan yang kalian baca yang sebelumnya gitu. Jangan sampai kalian tidak menandai bacaan yang kalian sudah baca. Oke, berikut ini kembangkan setiap cabang utama dalam beberapa sub cabang. Jadi kalian diminta untuk mengembangkan. Nah, seringkali contohnya misalkan kalian baca ya sebuah cerita. Jadi nanti kalian bisa silakan kalian baca dan silakan kalian jelaskan pakai bahasa kalian sendiri. Nah, itu keren sekali. Ketika kalian baca sebuah cerita tapi kalian bisa menjelaskannya pakai bahasa kalian sendiri, berarti otomatis kalian sudah bisa memahami dari cerita tersebut. Sudah bisa mengembangkan ya dari
cerita tersebut. Jadi kan otomatis oh berarti dia sudah memahami ataupun sudah eh, menguasai dari isi tersebut. Oke. Diusahakan setiap cabang diberi label dengan kata kunci. Nah, seringkali kalau kalian hobi baca buku, insya Allah buku kalian akan jelek. Ya, tandanya kalau buku jelek, rusak itu bukan jelek kejebur ya, bukan jelek kena air seperti ini. Dia sering membaca buku berkali-kali dan buku tersebut akan rusak karena semi baca. Ya, sering dibaca dan sering digunakan. Di sini adalah usahakan setiap cabang diberikan label. Jadi boleh sekali dikasih tanda. Ya, kasih tanda biar kalian nanti ke depannya biar oh iya, hari kemarin saya sudah baca nih di halaman ini. Berarti besoknya saya harus sudah bertambah. Oke. Yang pasti gunakan garis penghubung agar mudah memahami alur dan urutannya. Nah, pasti kalian ini kembali lagi ya, kalian harus mempunyai buku catatan ataupun buku tugas. Jadi bisa kalian mengisinya dengan detail. Oke, buatlah garis pengingat jika ada kaitan antara cuk cabang yang berbeda. Jadi kalian harus menyesuaikan nih, ya. Jadi jangan sampai kalian tidak menyesuaikan. Oke, mungkin ini salah satu materi yang bisa Pak Herli sampaikan di pekan ini ya. Jadi kalian nanti bisa dipahami lagi. Jika nanti kalian ingin belajar ya silakan bisa dilihat di channel YouTube Pak Herli ya, di YouTube Pak Herli ini nanti mudah-mudahan bisa disampaikan di kelas dan kalian bisa mendengarkan juga, dan mudah-mudahan dengan adanya media online ini bisa membantu kalian dan bisa bermanfaat ya. Jadi ilmu itu tidak harus dimanapun tempat kalian harus bisa mencari ilmu. Jadi belajar tidak ada yang namanya batas usia. Jadi ketika kalian ingin memahami sebuah pembelajaran ataupun sebuah manfaat, kalian harus rajin-rajin untuk membaca. Seperti itu ya. Mungkin ini yang bisa Peri sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat. Ingat dicatat. Ya, dicatat dan dicatat. Mempunyai catat itu sangat bagus. Ya, nanti ketika kalian ditanyakan sama gurunya ataupun sama Pak Herli kan tinggal buka bukunya nih. Ya, tinggal buku-bukunya. Jangan jadi pribadi yang lemah untuk menulis. Jadi semangat untuk menulis ya, semangat semuanya. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Yang pasti kalian keluar rumah jaga protokol kesehatan ya. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Ya, tetap pakai masker dan cuci tangan. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Biar topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.